Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia Putrisya dengan NPM 253111102. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 25B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti bersih, suci, bebas dari kotoran baik secara fisik maupun non-fisik. Secara istilah, toharoh adalah proses menghilangkan hadas dan najis agar seseorang berada dalam kondisi suci sehingga sah melakukan ibadah tertentu. Macam-macam toharoh. Yang pertama ada toharoh dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang menghalangi ibadah. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hadas kecil, ini bisa dihilangkan dengan wudhu. Yang kedua ada hadas besar yang hanya dapat disucikan dengan mandi wajib. Kemudian ada toharoh dari najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan dapat menghalangi sahnya ibadah. Membersihkan najis dilakukan dengan mencuci hingga hilang 3 elemen, yaitu bau, warna, dan juga rasa. Jenis najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Yang kedua, ada najis sedang, seperti kencing, tinja, darah, dan juga muntah. Yang ketiga, ada najis berat, yaitu seperti najis anjing, babi, yang harus disuci dengan tanah dan air beberapa kali. Kemudian mari kita bahas tentang media dan alat bersuci. Yang pertama itu ada air yang merupakan media utama bersuci. Yang kedua ada debu, digunakan untuk tayamum ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Dan yang ketiga ada batu atau tisu untuk istinja, sebagai pembersih setelah buang air selama benda tersebut suci, tidak najis, bisa menghilangkan najis, dan tidak berbahaya. Dalam ilmu fikih, air dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, air suci dan menyucikan. Ini yang diperbolehkan untuk bersuci. Kemudian, ada air suci tapi tidak menyucikan, seperti air bekas wudhu menurut sebagian ulama. Yang ketiga itu ada air najis, air yang berubah karena tercampur dengan najis. Dan yang keempat ada air makruh digunakan, seperti air yang sangat panas atau sangat dingin. Kemudian mari kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu ada keluar sesuatu dari dubur, hilang akal seperti mabuk, pingsan, dan juga tidur berat. Selanjutnya menyentuh kemaluan, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, murtad, dan tertawa dalam sholat. Lalu ada hikmah besar dari toharoh. Manfaat untuk fisik itu yang pertama ada menghilangkan bakteri, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesegaran tubuh, dan juga menghindari bau tak sedap. Kemudian manfaat untuk mental dan spiritual, yang pertama itu membersihkan hati, menerangkan pikiran, memberikan rasa siap sebelum ibadah, dan juga menjadikan seseorang lebih disiplin dan juga tertib. Kemudian ada manfaat sosial, yaitu untuk menjaga kenyamanan dan pergaulan, menjadi teladan kebersihan, dan mengurangi penyebaran penyakit. Jadi kesimpulannya, toharoh merupakan fondasi ibadah. Tanpa bersuci, sholat, dan ibadah-ibadah lain tidak akan sah. Toharoh mencakup 2 aspek besar, yaitu menghilangkan hadas dan juga najis yang dikerjakan melalui wudhu, mandi wajib, tayamum, dan juga istinja. Air menjadi media utama bersuci, tetapi debu dan batu juga disediakan sebagai kemudahan. Dengan memahami toharoh secara detail, seorang muslim dapat menjaga kebersihan fisik, kesehatan, dan spiritual. Toharoh bukan sekedar aktivitas, tapi gaya hidup yang mengajarkan disiplin, kerapihan, serta kesiapan hati dalam berjumpa dengan Allah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.